Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin aku Ira. Ceritakan pengalamanmu di sini. Nah, hari ini aku mau ngundang tamu spesial kita atau tamu pertama kita, yaitu guru desain komunikasi visual. Biasanya dipanggilnya Pak Iyam. Ayo kita sambut Pak Iyam. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sih baik. Pak Iyam. Pak Iyam itu nama aslinya Pak siapa Pak? Kalau nama asli saya kalau bisa panggil Ilham Fadila, cuman dipanggil apa tadi kalian manggil saya? Pak Iyam. Oke, jadi beliau adalah salah satu guru di SMK Islam Said Naum, yaitu guru desain komunikasi visual. Jadi Bapak ini di SMK nih ngajarnya tuh lebih spesifiknya tuh apa sih Pak? Kalau buat ngajar mata pelajaran ini saya sih lebih spesifiknya ke arah desain grafis. Desain. Mm-mm. Kayak apa tuh contohnya? Contohnya kayak di sini ada nih, mungkin produknya ya kalau saya boleh itu, sini ada produk dari gelas itu kan yang tadinya polos itu dibuat menjadi kayak ada desainnya itu lah, itu karya anak-anak. Lebih spesifik kayak gitu sih. Terus kayak baju juga gitu. Baju juga, desain baju. Oke. Nah, sebelum sebelum itu Bapak ini kan kuliah ya? Kuliah. Udah lulus belum? Udah dong. Udah dong, alhamdulillah. Kuliah di mana Pak sebelumnya Pak? Kalau saya sih mungkin kita nggak usah sebut ya. Boleh. Kuliah Ngambil apa? Ngambil kalau jurusan itu saya lebih ke penyiaran. Oh. Ilmu komunikasi, jurusannya sih broadcasting. Jadi juga salah satu dari di startnya ini podcast di SMK ini. Bisa dibilang begitu. Oke, jadi yang mulai dari Pak Ilham. Alhamdulillah sih. Oke, jadi dari broadcasting, tapi juga menyangkut di visual-visual kayak desain-desain gini Pak. Ya sebenarnya sih kalau untuk desain grafis itu lebih ke basic saya sih, cuman saya ngambil kejuruan di kampus itu penyiaran karena saya suka buat film atau segala macam. Nah cuman kalau basic dari saya itu ya suka desain grafis gitu loh. Jadi di SMK Pak Ilham itu ngajarnya lebih ke desain. Nah, kan Bapak desain nih, bikin film juga nih. Yeah. Pasti pernah nggak kayak kolaborasi sama selebgram gitu? Kalau kolaborasi sama selebgram sih nggak pernah ya, cuman saya pernah itu yang namanya ngalamin jadi salah satu tim kreator, kita sebut aja ini YouTuber ya. Ya, Pokoknya saya pernah jadi editor sekaligus kameramen di ranahnya YouTuber gitu loh. Cuman itu nggak berselang lama sih. Itu mungkin pengalaman saya gitu. Terus kan yang namanya anak-anak sekarang kan ada yang males ya kan Pak ya, ada yang males, ada yang enggak gitu kan. Terus juga apalagi desain itu kan bener-bener dari basicnya awalnya kan udah susah kan ya. Iya, dari aplikasinya harus belajar juga ya kan. Karena aplikasi-aplikasi itu kan asing ya di kita kan. Nggak kayak yang perkantoran yang biasanya kayak Word atau Excel. Sedangkan kalau di desain itu aplikasinya aplikasi awal. Nah, banyak yang anak-anak sekarang itu lebih ke males gitu, maunya kalau tahu desain komunikasi visual tuh taunya cuman fotografer atau pemotretan gitu kan. Terus kalau Bapak nih ngatasin anak-anak yang males di bagian desainnya, maunya cuman foto tuh gimana tuh? Mungkin itu juga yang presentasi yang paling banyak itu yang saya alamin itu ya. Mungkin jadi kayak anak-anak itu belajar desain komunikasi visual itu cuman ranahnya ke video atau ke fotografinya aja. Karena kan yang kita tahu itu kan desain komunikasi visual itu kan untuk menyampaikan pesan menggunakan visual. Jadi nggak harus foto, nggak harus video. Bentuk desain atau gambar lukisan kayak gini juga itu menyampaikan pesan gitu loh. Jadi
banyak yang salah paham sih untuk anak-anak gitu. Nah, untuk mengurangi malasnya itu gimana ya? Karena kalau sekarang itu kan teknologi, perkembangan teknologi ada yang aplikasi sekarang tuh modelnya kayak kita sebut aja Canva ya. Canva itu udah memudahkan sekali untuk ngedesain atau kayak gimana gitu kan. Karena di situ disediain template atau gimana, beda ranahnya kayak Adobe atau CorelDRAW kayak gitu kan, kita harus memang membuat struktur dari awal. Cuman mungkin untuk sekarang anak-anak lebih ke prepare ke Canva sih. Belajar dikit-dikit dulu lah ya. Jadi Canva untuk mengenali basic-basicnya, cuman nggak butuh kemungkinan juga kita belajar yang namanya Adobe juga. Itu pasti sih saya belajar Adobe juga. Nah, terus saya kan penasaran nih ya. di desain komunikasi visual ini biasanya ya menurut saya itu terbagi dari kayak dua komunitas itu. Jadi yang satu itu lebih ke desain atau nggak fotografi, yang satu biasanya suka yang wibu, yang kayak gambar-gambar gitu. Nah, mereka ini yang wibu-wibu ini tuh biasanya tuh lebih ke arahnya kemana tuh? Ke desain kah atau emang cuman animasi ya bagaimana tuh? Oke, mungkin kalau komunitas atau kita sebut aja kayak circle-nya itulah ya. Itu karena kalau di DKV itu ada banyak sih bagian itu. Yang pertama itu ada fotografi udah pasti, videografer udah pasti. Nah, ada desainer juga, ada animator juga kan, animasi, dan juga ada yang namanya filmmaker. Nah, itu ada 5 kemungkinan itu. Jadi kayak kalau yang dibilang sama Ira ya, anak-anak yang suka animasi ya pasti masuknya ranahnya ke animasi. Cuman itu dia bikin apa tuh di animasi itu? Animasi itu dia kayak bikin komik? Ya bukan komik sih, lebih kayak ke arah film. Pernah nonton film kartun kan? Pernah. Nah, itu animasi gitu. Jadi untuk membuat suatu animasi juga kita harus belajar yang namanya desain awal, desain grafis gitu loh. Oke. Jadi terus juga nanti kan pasti, nah di desain komunikasi visual ini dia tuh lebih banyak praktek atau materi, karena setahu saya kan pasti setiap pelajaran itu ada materi kan. Nah, bener. Anak-anak itu pasti lebih suka ke praktek kan. Nah, tapi beberapa guru tuh masih ada yang kadang bikin teorinya. Nah, cuman kan anak-anak kan pasti bosen tuh. Bapak ini lebih prefer ke yang lebih ke teks atau ke PowerPoint atau langsung ke praktek gitu? Kalau untuk saya pribadi sih, saya lebih kayak anak-anak ini ngerti dulu kan basic dari teorinya tersebut. Kalau kita praktek pun nggak ada teori juga, apa yang kita mau praktekin gitu loh. Jadi ya, ibarat kata basic awal, tujuan awalnya kita harus tahu nih kita praktek ini buat apa gitu. Itu kan harus penerapannya harus teori dulu kan. Gitu. Dan ada bekal dulu lah ya dari teori itu. Cuman kalau untuk pembelajaran saya sih lebih ke arah 80% praktek. Biar ngerti langsung. Mungkin kayak teorinya itu ya sekedar penjelasan untuk mengenal gitu loh. Mungkin anaknya seperti itu sih. Tapi 80%-nya lebih ke praktek. Oh. Nah, Bapak kan sekarang udah mulai start broadcasting nih. Dan beberapa ada anak-anak dari tim DKV yang udah diambil sebagai timnya. Nah. Harapan ke depannya tuh, terus harapan ke depan dari broadcasting ini tuh gimana? Terus juga kenapa Bapak bisa kepikiran tiba-tiba kita mulai broadcasting nih gitu? Untuk memulai suatu podcast inilah ya, kayak project ini kan salah satu project terbaru di SMK kita ya, mungkin kita bilang. Itu juga karena saya pandangan awal saya itu kita punya studio, alat kita lengkap kan, maksudnya nggak lengkap banget, maksudnya ada gitu lah alat. Nah, cuman apa sih, cuman butuh SDM-nya aja sih. Mungkin kalau itu saya sendiri ya maksa anak-anak juga sih. Gitu loh. Biar jadi hidup lah ya. Biar bukan hidup, kayak maksudnya jalan gitu loh. Ya, terus harapan kedepannya nih dari broadcasting nih atau dari podcast ini anak-anaknya?
Harapan saya sih anak-anak ya semangatnya makin semangat lah bikin-bikin konten-konten podcast kayak gini. Ini kan termasuk juga ranahnya ke jurusan kalian. Ini bekal kalian juga gitu loh. Untuk nanti kelulusan di industri atau segala macam karena podcast ini juga peminatnya juga banyak gitu loh. Oke, makasih Pak atas jawaban-jawaban tadi. Itu kan jawaban yang dari Pak Ilham itu kan juga termasuk ilmu lah ya buat saya yang awam gitu. Makasih banget udah hadir juga menjadi tamu pertama ya kita di podcast ini. Harapannya sih semoga tamu-tamu yang diundang nanti juga makin banyak lah ya. Amin. Oke. Nah, buat kalian yang mau kirimin cerita atau pengalaman kalian, boleh kalian kirim langsung ke Instagram kita di Naum Talk. Gitu, oke? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.